Kemudian Atike juga datang berlari. Rupanya itu adalah tindakan dari Atike. Ia menggunakan sipahi kepercayaannya untuk membebaskan Ibrahim. Mendengar suara Atike, Ibrahim pun berkata, "Atike, apakah itu dirimu?" Atike sen misin? Benim kardeşim, seni kurtarmaya geldim. Atike menjawab, "Ini aku. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku akan mengeluarkanmu." Ibrahim pun menjawab, "Aku tahu. Aku bersumpah pada Tuhan. Aku tahu kamu akan datang." Atike pun menjawab, "Aku tidak akan membiarkanmu di sini, Ibrahim. Aga akan datang dan menghancurkan pintu ini. Jangan takut." Ibrahim pun tersenyum mendengar ucapan Atike. Di sana, kini ada secerca harapan. İbrahim, şimdi analar gelecek, kapıyı kıracak. Sakın korkma, tamam? Ibrahim pun menjawab, "Baiklah, aku tidak takut. Biarkan mereka menghancurkannya." Tentara itu pun berusaha menghancurkan pintu itu. Atike menyuruhnya agar cepat melakukannya. Hadi çabuk, çabuk. Saat harapan itu akan segera terjadi, ternyata Atike. Hayır bırakın. Bırak. Hayır bırak. ya, Kosem datang pada waktu itu. Dengan segera, tentara yang menghancurkan pintu, ia pun ditangkap. Atike tak bisa melakukan apapun. Ne yapıyorsun sen? Kosem pun berbicara pada Atike. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila?" Atike pun menjawab, "Aku melakukan apa yang harus aku lakukan, Valide. Aku akan mengeluarkan Ibrahim dari sini." Ibrahim dari dalam mendengar jawaban ibunya. İbrahim'i buradan çıkaracağım. Anlaşma gereği bunu yapamazsın. Burada kalmasın. "Kamu tidak bisa melakukannya karena tidak sesuai dengan perjanjian. Dia harus tetap berada di sini." Atike pun menjawab, "Kamulah yang telah membuat perjanjian itu, Valide, bukan diriku. Bagaimana bisa kamu membiarkan hal ini? Dia bukanlah musuhmu yang berdiri di balik pintu ini. Dia adalah putramu, Ibrahim." Senin oğlun İbrahim. Ben nizam alemi korumak için yaptım. Kosem pun menjawab, "Aku melakukannya demi tatanan." Atike pun menjawab, "Tidak, kamu hanya melakukannya demi keserakahanmu akan kekuasaan. Sangat menyedihkan. Kamu telah dibutakan. Kamu bahkan tidak bisa melihat putramu lagi." Senin o nizam alem dediğin saltanat sevdasından başka bir şey değil. Kendi oğlunu dahi göremiyorsun. Mendengar ucapan Atike, Kosem pun menyuruh penjaga membawa Atike ke ruangannya dan tidak membiarkannya keluar dari ruangannya. Götürün şunu dairesine. Beni susturabilirsin. Atike pun menjawab dengan marah, "Kamu bisa membuatku menjadi diam. Namun bagaimana dengan hati nuranimu? Bagaimana kamu akan mendiamkan hati nuranimu? Bagaimana kamu akan melakukannya? Suatu hari, Ibrahim akan keluar, dan dia akan duduk di atas tahta yang telah kamu curi darinya. Dan hal yang pertama akan kami lakukan adalah memerintahkan kematianmu. Kami akan membunuhmu terlebih dahulu." Kosem pun hanya diam, mendengar ucapan yang menyakitkan itu dari mulut putrinya sendiri. Onu nasıl susturacaksın? İlk senin canını alacağız. Sebenarnya, Kosem sudah menyelamatkan Ibrahim. Awalnya, baik ulama maupun tentara sudah meminta nyawa atas Ibrahim. Jadi Kosem pun meminta agar putranya dikurung saja melalui perjanjiannya dengan Turhan Sultan. Ibrahim yang berada di dalam pun kembali berteriak memanggil-manggil Atike. "Atike, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian." Tidak mendengar jawaban dari Atike, Ibrahim pun memanggil ibunya. "Valide, kumohon. Valide, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku bersumpah, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kumohon, keluarkanlah aku, Valide. Valide, bagaimana bisa seorang ibu melakukan hal ini pada anaknya? Apakah aku bukan putramu? Mengapa kamu meninggalkan aku di sini? Valide, kumohon, keluarkan aku dari sini. Bahkan kakakku Murad
Tidak menyisaku sebanyak ini. Setidaknya bawa aku ke Boksud saja. Valide, bawa aku ke Boksud saja. Aku sangat ketakutan di sini. Kumohon, aku takut gelap, Valide. Valide, belati, seakan menusuk ke kepalaku. Kumohon tolong aku. Ne istiyorsan yapacağım validem. Ne olur çıkar beni. Ben senin oğlun değil miyim? Niye burada bırakıyorsun beni? Murat abim bile bana böyle zulmet demişti. Validem Şimşirli'ye götür. Burada çok korkuyorum ne olursun. Namun, Qasem hanya diam dan meninggalkan Ibrahim yang terus berteriak dan menangis. Validem, hançerler. Hançer, ne olur. Ne olur validem ne olur. Yeter. Yeter. Validem, vallahi çok korkuyorum. Ne olur götür beni buradan. Ben senin oğlun değil miyim? Her istediğini yapacağım. Ne olur çıkar. Ne olur. Validem, Allah. Keesokan harinya, orang-orang pun mulai saling membicarakan tentang apa yang telah terjadi. Mereka telah menggulingkan seorang sultan dan menguburkannya hidup-hidup. Tangisan Sultan Ibrahim terdengar bahkan dari kejauhan. Sultan İbrahim'in feryatları ta sarayın kapılarından bil... Ağlar! Kösem Sultanım! Ternyata pada saat itu, Qasem Sultan sedang melakukan perjalanan menuju yayasan amalnya. Orang-orang yang melihat kereta Qasem pun berkata, "Orang-orang, lihatlah, itu adalah kereta dari Qasem Sultan. Semua orang datanglah, kita akan melihat Qasem Sultan." Kösem Sultan'a yerine gidiyoruz. Kösem Sultan. Nasıl bu? Kösem Sultan. Kadın ağlar. Bak Kösem Sultan geliyor. Kösem Sultanım bizim kızım. Orang-orang pun berteriak, "Qasem Sultan, kami tidak menginginkannya. Mengapa kamu memenjarakan Sultan Ibrahim? Keluarkan dia, Sultana." Çıkarın onu sultanım çıkarın. Eri durun Bremelunlar. Mendengar kericuhan itu, Kemenkes pun menyuruh semua orang untuk diam dan mundur. Setelah semua orang menjadi tenang, Kemenkes selalu mendekati Qasem dan berkata, Sultanım. "Sultana, para pejabat telah tiba. Mereka telah menunggumu." Qasem pun masuk ke dalam. Hepinizi beklerler. Kita kembali ke istana. Humasa pun bertanya pada Melek, berapa lama ini akan berlalu? Dilasuk juga bertanya, berapa lama mereka akan memenjarakan Sultan Ibrahim di sana? Beraninya mereka. Terkadang dia memang kehilangan pikirannya. Namun dia tidak seperti Sultan Mustafa. Lakin merhum Sultan Mustafa gibi de değildi. Melek pun menjawab, "Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan." Ne gelir elimden bilmiyorum.